Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar dengan jelas, ya teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali lagi dengan saya pastinya, yang akan menemani teman-teman semuanya pada mata kuliah Komputer Desain 2, yang mana merupakan kelanjutan dari Komputer Desain 1. Pada komputer desain satu, ya pastinya kita mempelajari tentang CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Pada komputer desain 2 ini kita akan belajar mengenai Adobe Illustrator. Nah, sama dengan yang sebelumnya, saya hanya akan memperkenalkan basic atau pengenalan saja ke teman-teman semuanya, dan haruslah dari teman-teman sendiri yang punya keinginan Mmm, untuk berkembang, untuk, berinisiatif untuk, ngulik lebih dalam lagi. Karena, sebagai seorang calon desainer pastinya ya memang harus sering latihan, tidak cukup ilmu dari, saya saja. Benar-benar saya anjurkan untuk teman-teman, sering latihan di luar dari materi yang saya berikan. Dan seperti biasa, karena masih pembelajaran daring, pembelajaran online, saya akan menggunakan media video untuk membantu saya dalam memaparkan materi, semoga bisa diterima dengan baik. Dan kalaupun ada yang belum jelas nantinya, ada yang masih apa ya, masih belum mengerti, ingin menanyakan sesuatu, silahkan saja, boleh kontak saya secara personal atau di grup, silahkan saja. Nah, kita langsung aja ya teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman sudah punya dong Adobe Illustrator, dan karena saya sudah memberitahukan ini udah sejak lama, untuk AD2 ya memang harus terinstall dulu Adobe Illustrator-nya. Nah, silakan diaktifkan Adobe Illustrator-nya, dan ketika sudah aktif akan muncul tampilan yang seperti ini. Seperti yang terlihat di video ini. Nah, terus di mana kita akan bekerja gitu loh. Timbul pertanyaan seperti itu. File, new. Muncul tampilan, muncul kotak pilihan seperti ini. Oke, nama diganti, biar memudahkan ya teman-teman semuanya, diganti jadi latihan Illustrator. Bebas aja sih sebenarnya, teman-teman tidak harus mengikuti saya. Nah, terus number of artboard, ini dibiarkan saja satu. Dibiarkan saja satu. Artboard itu apa? Nah, itu adalah lembar kerja sih. Jadi bisa bisa banyak lembar kerja dalam satu layar. Nah, terus size A4 aja, disamain aja yang umum. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti teman-teman ingin ukurannya beda, lebih misalnya ukuran baliho misalnya, diketikin aja langsung di sini. Kursornya diarahin ke dalam, diketikin ukurannya langsung. Karena pilihan yang tertera itu sedikit. Jadi pakai yang umum dulu aja sebagai latihan. Orientation-nya pilih landscape dulu aja. Ini landscape, ini portrait, bebas sesuai orientasi teman-teman. Nah, tinggal di-okein aja. Muncul lembar kerja berwarna putih, dan disinilah nantinya kita akan bekerja setiap melaksanakan proyek desain. Yang paling utama itu ada di lembar kerjanya. Nah, sebagai perkenalan dulu, tombol-tombol yang ada di sebelah kiri layar itu namanya toolbar. Sebelah kanan layar itu dinamakan panel bar. Sebelah atas, yang paling atas, itu adalah menu bar. Nah, teman-teman harus hafal apa yang dimaksud dengan
menu bar, golongan-golongannya apa aja, properti, mohon maaf, ini toolbar dan panel bar. Kalau misalnya hilang, nah kalau misalnya hilang tuh, tinggal pencet lagi aja, tab. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Paham ya, teman-teman? Jadi jangan panik, semuanya ada kok, insya Allah ada. Dan insya Allah saya pun akan membantu teman-teman semuanya berkenalan dengan software ini. Nah, untuk perkenalan dengan toolbar, ini kan banyak nih pilihannya. Nah, opsi yang pertama adalah toolbar-nya memang memanjang ke bawah seperti yang tampak di layar. Tapi kalau merasa tidak nyaman dengan ini, silakan diklik aja ini icon fast forward, nanti akan jadi seperti ini. Nah, paham ya teman-teman semuanya? Nah, untuk yang kelompok ini, kelompok 4 yang paling teratas, ini dinamakan selection tool. Nah, terus dari sini sampai sini, drawing tool. Terus dari sini sampai sini, ini untuk reshape. Reshape, jadi membentuk ulang, mengacak bentuk awalnya. Nah, terus dari sini, ini berdua simbol, terus sebentar, ini painting, untuk memberi warna, mengubah bentuk, terus yang ini slicing dan cutting, terus move untuk menggerakkan objek, terus ini zoom, zoom in, zoom out. Meskipun sebenarnya sangat gampang kalau misalnya menggunakan shortcut keyboard. CTRL plus untuk zoom in, CTRL min untuk zoom out. Nah, sedangkan yang ini, yang paling bawah itu adalah fill and stroke. Fill itu untuk isi objek, untuk bidang permukaan objek. Stroke itu untuk outline-nya. Nah, kalau misal, ini kan posisinya ada stroke di atas fill. Nah, berarti ini yang aktif adalah stroke. Kalau emang misalnya mau mengaktifkan fill, tinggal diklik aja. Kayak gitu, teman-teman. Semoga kelihatan ya. Nah, terus mengenai panel sih, panel yang sebaiknya ada itu adalah layer. Kalau misalnya belum ada, bisa diaktifkan di window, tinggal diklik aja. Nah, terus mengenai panel sendiri kan, kalau misalnya ngelihat punya saya kan, kelihatan banyak banget nih. Itu bisa dipindah-pindahin sebenarnya, bisa di-rearrange. Contohnya seperti ini. Cuman mohon maaf ya kalau misalnya ini agak ngaco. Dalam artian mouse saya ada sedikit kendala. Nah, jadinya sama di sini. Sama. Kalau misalnya kebanyakan misalnya ya, terus ada yang ingin dihilangkan misalnya, tinggal klik kanan terus close, kayak gitu. Jadi dia hilang. Tapi sebaiknya layer tetap harus ada karena ini membantu. Saya sih sebenarnya kalau mengenai panel bar yang membantu dalam pengerjaan desain itu layer, terus karakter ini untuk teks, dan alignment paling align gitu. Selebihnya mah ya tergantung kebutuhan dari
pengerjaan desain teman-teman sendiri. Nah, terus mengenai warna, warna sebenarnya banyak sih, bisa bermain di mana aja, bisa dari sini, bisa dari fill, terus bisa dari ini yang di atas sini. Cuman saya sarankan sih bermainlah dari sini, bermainlah dari fill, karena banyak pilihannya. Banyak pilihannya. Dan apa ya, jadi kepekaan kita juga terlatih, teman-teman semuanya. Kepekaan kita terlatih dan mengenal jadi jauh lebih banyak warna yang belum pernah kita ketemukan sebelumnya. Oke, pada dasarnya sih sama aja sebenarnya Illustrator dengan Photoshop pun dengan Corel ya, karena tools-nya ya itu-itu aja sih sebenarnya. Terlebih lagi antara Illustrator dan Photoshop, karena ya sama-sama dari Adobe gitu loh. Ya, toolbar-nya juga kurang lebih sama. Nah, untuk awal perkenalan ini, saya saya akan mencoba mengajak teman-teman ya kembali lagi ke awal, kembali lagi ke awal berkenalan dengan basic shape. Silakan nanti dicobakan sendiri sambil menonton video ini ya, teman-teman. Mohon maaf. Nah, contohnya kan seperti ini. Nah, ini kan putih karena fill-nya putih. Hitam karena outline-nya hitam. Kalau mau diganti warna, ganti aja. Klik dulu tapi. Klik dulu, dia akan berganti. Kalau misal mau ganti outline, bisa. Misalnya saya ganti jadi kuning. Tidak begitu kelihatan sebenarnya, karena stroke ini ketebalan ya, teman-teman semuanya, stroke-nya ini masih kecil. Kalau diperbesar, mohon maaf, harus diklik dulu ya, jangan lupa. Kalau diperbesar, dia akan kelihatan. Dia akan kelihatan. Oke. Nah, terus bentuk yang tersedia, bentuk basic shape yang tersedia itu sangat beragam. Nah, ini kan ikonnya ya memang rectangle tool ya, beda dengan Corel. Kalau Corel kan yang tersedia hanya 3 ya, kalau seingat saya. Kalau nggak salah saya sih hanya 3 yang tersedia di toolbar-nya ya. Nah, kalau di Adobe Illustrator, untuk setiap icon, untuk setiap toolbar yang ada di ujungnya itu putih, berarti ini tersedia banyak pilihan. Nah, cara mengeluarkannya tinggal diklik lama aja di sini. Nanti muncul sendiri. Start tool. Ingat, pencet shift, jangan lupa biar proporsional. Jangan sampai lupa. Itu merupakan suatu suatu hukum dasar sih sebenarnya. Saya menyebutnya hukum karena ya kali ya bikin objek nggak proporsional, teman-teman. Jangan sampai. Nah, untuk shape-shape tertentu, bentuk-bentuk tertentu, ketika diklik seperti ini, ketika diklik aja di lembar kerja, akan muncul kotak pilihan seperti ini. Points-nya ada 5, itu bentukannya seperti bintang yang biasa kita kenal. Bintang yang biasa kita ketahui. Tapi kalau misalnya diganti jadi 6 misalnya, bentukannya seperti apa? Mohon maaf, 8 deh. Bentukannya seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk beberapa shape, tersedia pilihannya seperti itu. Silakan dicoba.
Nah, kalau Flare Tool ini menurut saya hanya bersifat dekoratif saja pada suatu objek. Dekoratif yang nantinya akan memberikan efek seperti berkilap gitu loh, memancarkan cahaya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Paham, semoga dipahami maksud saya. Polygon juga sama, ada opsi yang memungkinkan kita untuk bermain dengan banyak sisi. Kan jadi segitiga. Tapi kalau yang ini kan, yang seperti biasanya, mohon maaf. Banyak opsi yang bisa diperoleh. Banyak opsi yang bisa dimainkan sebenarnya. Nah, sebenarnya dengan basic shape seperti ini, kita sudah bisa merangkai sesuatu sih. Merangkai sesuatu yang memungkinkan kita untuk mengembangkan ide. Kayak gitu sih, teman-teman. Nah, untuk tugas pertama dari saya, silahkan berkenalan dulu dengan Illustrator seperti apa. Kalau mau mencoba toolbar-toolbar yang lainnya juga mangga, silahkan. Tidak harus yang udah saya sebutkan barusan. Dan tugas pertama dari saya adalah teman-teman silakan buatlah sesuatu berdasarkan basic shape ini. Buatlah suatu gambar, rancangan, desain hanya berdasarkan basic shape ini. Kalau mau pakai lain juga boleh. Sebebas mungkin, warnanya bebas, kreasikan sendiri menurut teman-teman semuanya. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa ditanyakan ke saya, boleh secara langsung ataupun di grup kelas juga mangga, silakan. Dan intinya berani nanya, harus berani nanya, jangan pernah takut, karena kita belajarnya online, jadi saya mengharapkan keberanian teman-teman kalau misalnya ada yang belum jelas, kalau misalnya ada yang belum dimengerti dan ingin ditanyakan. Nah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan minggu ini, sekian dulu dari saya, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan di materi selanjutnya.